Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Alfa Fadila, NPM 2203050143 dari kelas 6C. Dalam video ini, saya akan menjawab 4 soal dalam matkul pendidikan mitigasi bencana. Untuk pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama, analisis kebijakan SPAB. Yang kedua, evaluasi program DIL bencana. Yang ketiga, perencanaan sekolah tangguh berbasis kearifan lokal. Dan yang keempat, integrasi teori mitigasi bencana dan kebijakan nasional. Langsung saja, soal yang pertama yaitu analisis kontekstual. Mengapa SPAB di Palu dan di Cianjur belum optimal? Di sini disajikan tabel perbandingan kelemahan SPAB di Cianjur dan di Palu. Untuk yang pertama yaitu di Cianjur khususnya gempa 2022. Kondisi geografisnya zona rawan gempa dekat dengan Sesar Cimandiri. Untuk infrastruktur sekolah 53.000 unit sekolah terdampak. 20% rusak berat dari BNPB. Sedangkan untuk simulasi pernah dilakukan tapi tidak rutin, mayoritas siswa tidak paham jalur evakuasi. Untuk partisipasi lebih baik dari Palu, namun hanya 32% guru terlibat aktif dalam pelatihan kebencanaan. Data ini diambil dari Kemendikbud 2023. Untuk Palu, khususnya pada likuifaksi 2018, kondisi geografisnya tanah lunak atau rawan likuifaksi dekat Sesar Palu Koro. Untuk infrastruktur sekolah, banyak sekolah roboh total, tidak ada bangunan berstruktur tahan gempa, jalur evakuasi tidak ditandai. Untuk simulasi, nyaris tidak ada latihan evakuasi di sekolah dasar sebelum bencana terjadi. Dan yang terakhir itu untuk partisipasi. Partisipasi di Palu tergolong sangat rendah. Tidak ada pelatihan kebencanaan untuk guru, tidak ada SOP darurat. Selanjutnya untuk rekomendasi solusi, yang pertama ada GIS Based School Risk Mapping. Digunakan sistem zonasi resiko berbasis GIS untuk mendapatkan ulang sekolah di zona aman sesuai amanat pasal 7 Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Yang kedua, sistem peringatan dini terintegrasi, yaitu ada alarm gempa atau tsunami yang terhubung ke BPBD dan aplikasi info BMKG, dan setiap guru punya aplikasi simulasi SPAB. Yang ketiga, diadakannya pelatihan berkala untuk guru dan orang tua kerjasama dengan BPBD, yaitu dengan diadakannya pelatihan 6 bulan sekali dan melibatkan komite sekolah sebagai mitra utama. Dan yang keempat, simulasi berbasis skenario nyata. Gunakan storyboard gempa likuifaksi dan gempa struktural untuk evakuasi tematik. Untuk soal nomor 2 atau pembahasan yang kedua yaitu ada evakuasi kritis program DIL bencana khususnya pada bencana yang terjadi di SDN Negeri 1 Garut. Yang pertama ada frekuensi dan metode drill. Drill bencana yang hanya dilakukan sekali setahun di SDN 1 Garut kurang efektif membangun kesiapsiagaan bencana berkelanjutan. Menurut siklus manajemen bencana, drill sebaiknya dilakukan berkala dan terintegrasi dalam pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Latihan tahunan bersifat simbolis dan kurang membiasakan siswa SD yang butuh pengulangan untuk memahami prosedur evakuasi otomatis. Selanjutnya, solusi berbasis CSSF. Berdasarkan CSSF, solusi meliputi integrasi pendidikan, pengurangan resiko dalam pembelajaran IPA dan IPS. Simulasi drill ini minimal dilakukan 3 kali setahun dengan metode narasi atau permainan, serta evaluasi pasca drill melalui kuesioner siswa dan observasi guru. Pendekatan ini mendukung budaya kesiapsiagaan yang lebih berkelanjutan di sekolah. Selanjutnya, untuk evaluasi pasca drill, evaluasi menunjukkan rendahnya keterlibatan BPBD, orang tua, dan relawan drill, sehingga drill cenderung hanya administratif dan kehilangan pembelajaran lintas sektor. Padahal
keterlibatan mereka dapat memperkuat simulasi, kesiapsiagaan di rumah, serta komunikasi dan logistik selama drill. Untuk pembahasan nomor 3, kreasi program sekolah tangguh bencana wilayah pesisir. Ini untuk kreativitas dalam memadukan kearifan lokal dan teknologi. Saya membuat program Sigap Laut atau Sekolah Integratif Gotong Royong Anti Tsunami. Program ini dirancang untuk wilayah pesisir rawan tsunami dengan menggabungkan kearifan lokal dan teknologi sederhana. Kearifan lokal yang diwujudkan melalui cerita rakyat tentang tsunami dan lagu daerah yang mengandung instruksi evakuasi yang mudah diingat, serta melibatkan komunitas seperti nelayan dan tokoh adat untuk pendekatan budaya yang relevan dan meningkatkan partisipasi warga. Untuk teknologi sederhana digunakan seperti sirine dari botol bekas dan rambu evakuasi dari bahan daur ulang yang menyampaikan pesan keselamatan secara visual dan ekonomis, menjadikannya program ini efektif dan adaptif secara sosial budaya. Nah, untuk rencana operasional tahapan implementasi ini saya lakukan selama 6 bulan. Untuk bulan pertama mungkin bisa dilakukan pertama pada bulan Februari atau mungkin bisa disesuaikan dengan kegiatan. Yang pertama itu ada pelatihan guru bersama BPBD serta pengumpulan cerita lokal, dan yang kedua atau bulan kedua yaitu di Maret, yaitu pada pembuatan lagu evakuasi dan materi ajar lokal. Untuk tahapan yang ketiga di bulan April, pemasangan rambu evakuasi dan uji coba sirine sederhana. Untuk yang keempat, khususnya di bulan Mei, itu ada simulasi skala kecil di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, yaitu di bulan Juni, kegiatan ini melibatkan komunitas orang tua dan masyarakat pesisir dalam latihan bersama. Dan untuk bulan terakhir, yaitu di bulan Juli, itu kegiatannya dilakukan untuk mengevaluasi hasil dan melakukan penguatan dan umpan balik siswa, guru, dan orang tua. Nah, di sini ada indikator keberhasilan. Untuk indikator keberhasilan program ini meliputi 2 dimensi, seperti yang pertama dimensi kuantitatif dengan target 100%, di mana siswa dapat mengetahui jalur evakuasi dan menyanyikan lagu evakuasi dengan benar. Serta pada dimensi yang kedua itu ada dimensi kualitatif dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam simulasi. Guru lebih percaya diri mengajar mitigasi dan siswa mampu menjelaskan prosedur evakuasi kepada keluarga yang mencerminkan perubahan perilaku dan peningkatan literasi resiko. Di sini ada anggaran sumatif, di mana program ini dirancang dengan anggaran efisien atau sebesar mungkin kalau dirancang itu 6.500.000 atau nanti bisa disesuaikan lagi. Yang mencakup pelatihan guru dan tokoh adat itu ada 2.500.000, produksi lagu dan materi cerita ada 1.500 juta, dan pembuatan dan pemasangan rambu serta sirine sederhana ada 1 juta. Konsumsi dan dokumentasi kegiatan ada juga 1 juta, serta evaluasi dan sertifikasi peserta ada 500. Mungkin anggaran ini menunjukkan bahwa program tangguh bencana bisa dilakukan dengan biaya terjangkau namun berdampak besar jika dirancang dengan kolaborasi komunitas. Nah, untuk soal yang keempat atau pembahasan nomor 4 ada integrasi kebijakan dan teori kasus. Untuk analisis gap regulasi dan implementasi kebakaran di SD Surabaya pada tahun 2023 yang disebabkan oleh konslet listrik menyoroti kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya.
berdasarkan Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB, sekolah seharusnya memiliki fasilitas keselamatan seperti alat pemadam api ringan atau APAR, jalur evakuasi yang jelas, dan pelatihan kebakaran. Namun pada kenyataannya SD ini tidak memiliki peralatan pemadam, tidak ada tanda jalur evakuasi, dan warga sekolah tidak siap menghadapi kebakaran, menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan implementasi regulasi di lapangan. Nah, untuk protokol inovasi, protokol inovatif dapat dikembangkan melalui program, misal saya tuh merancang sebuah program tim siaga sekolah yang beranggotakan siswa, guru, dan tenaga kependidikan dalam peran tanggap darurat yang spesifik. Siswa dilibatkan sebagai duta kesiapsiagaan bencana yang bertugas menyosialisasikan pengetahuan tentang potensi bahaya di lingkungan sekolah kepada teman-teman sekolah secara rutin, membuat vlog edukatif, serta mengadakan kuis interaktif tentang mitigasi kebakaran. Selain itu, sekolah dapat membentuk sistem buddy system, yaitu pendampingan antara siswa senior dan junior saat evakuasi, yang memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab antar siswa. Mungkin dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memiliki objek perlindungan, tetapi juga pelaku aktif dalam membangun budaya sadar risiko di sekolah. Nah, untuk visual infografisnya yang komunikatif ini mungkin sebagai contoh, di mana ini ada judul utama yaitu program tim siaga bencana yang dilibatkan. Di sini sudah tertera bahwa siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang memiliki peran tanggap darurat yang spesifik atau mungkin bisa disingkat. Dan di sini ada kedutaan kesiapsiagaan, di mana siswa itu bertugas untuk menyosialisasikan pengetahuan tentang potensi bahaya kepada teman sekelas, dan ada juga buddy system atau pendampingan siswa senior dan junior saat evakuasi, serta tujuannya di sini juga sudah tertera untuk membangun budaya sadar risiko di sekolah, di mana siswa menjadi objek perlindungan tetapi juga pelaku aktif. Nah, untuk refleksi, mungkin dari keempat soal ini atau dari keempat pembahasan ini, kita belajar bahwa mitigasi di sekolah memerlukan integrasi antara kebijakan nasional, pendidikan lokal, dan partisipasi seluruh warga sekolah. Mari kita wujudkan sekolah tangguh bencana melalui aksi nyata dan kolaborasi bersama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dalam saya menyampaikan jawaban asesmen akhir semester. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.